Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Hebat. Jadi ini merepresentasikan sebuah proyek PBL yang dimana judulnya itu adalah rancang bangun alat sistem monitoring dan controlling taman sayuran berbasis Internet of Things. Dan untuk yang terhormat Bapak Hadi Subagio SSTMT sebagai dosen pembimbing kami dalam proyek ini, dan ini ada nama-nama anggota saya. Ada saya sendiri Faizal Rahmansyah. Di sini ada Mardianto Pratama Putra, di sini ada Bintang Nurjati, dan di sini ada Dwiki Abdillah. Nah, baik seperti itu untuk bapak kami, dan bisa di next. Oke, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari proyek kami, yaitu di mana tanaman sayuran merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di berbagai tempat, baik di lahan pertanian maupun di dalam ruangan. Kemudian budidaya tanaman sayuran seringkali menghadapi tantangan seperti ketersediaan air, kelembapan udara, suhu, dan nutrisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selanjutnya, teknologi Internet of Things atau IoT juga dapat menjadi solusi untuk memonitoring dan mengontrol kondisi lingkungan tumbuh tanaman sayuran secara efektif. Dan lanjut. Nah, di sini ada permasalahan dari judul yang kita angkat, yaitu tentang peminatan sayuran segar. Di sini peminatan akan sayuran segar yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Namun untuk memastikan kualitas dan pertumbuhan yang optimal, taman sayuran membutuhkan pemantauan dan pengendalian yang efektif. Kemudian pengelolaan yang efisien dan akurat. Di sini dimaksudkan itu jika secara manual dapat menjadi tugas yang rumit dan akan memakan waktu. Jika kita menggunakan sistem kita, itu akan mengurangi waktu dan lebih efisien. Kemudian lanjut tentang pengurangan risiko dan kerugian. Faktor eksternal seperti perubahan cuaca atau serangan hama dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman sayuran. Nah, di situ kita akan dengan proyek kami kita akan monitoring dan mengontrol tanaman kita, bagaimana kondisinya, bagaimana pertumbuhannya. Di situ makanya kita mengambil judul tersebut. Kemudian yang terakhir tentang peningkatan produktivitas dan kualitas dalam mengelola tanaman sayur. Tujuan utama adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Nah, dari judul kami, maka kita akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sini. Kemudian lanjut. Oh ya, baik. Jadi seperti permasalahan yang dijelaskan sama saudara saya, yang di sini ada metode penelitian yang akan kami laksanakan. Untuk poin pertama, yang akan kami lakukan adalah identifikasi dan pengumpulan data, yang dimana kami akan mensurvei permasalahan yang ada. Habis itu kami mencari solusinya. Habis itu kami membangun prototyping alat. Jadi prototyping alat ini akan sebagai prototyping untuk proyek kali ini. Dan habis itu semisal dari prototyping ini berhasil, akan kami lanjut ke evaluasi prototyping. Dan semisal dari evaluasi tersebut masih banyak permasalahan, masih banyak kekurangan, akan kami lakukan identifikasi lagi. Jadi identifikasi lagi itu yang dimana untuk proyek kali ini itu bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada. Habis itu selesai dari prototyping, kita akan masuk ke pengkajian sistem, yang dimana kita akan mengcoding proyek ini menjadi suatu sistem yang memiliki fungsional lah. Habis itu nanti setelah jadi pengkodean, coding mesti kita masuk ke pengujian sistem. Jadi pengujian sistem ini nanti kita akan lihat dari sistem ini itu apakah sudah sesuai atau belum dari coding itu. Jadi misal dari codingnya masih ada bermasalah, kami akan melakukan evaluasi lagi. Dan itu akan looping secara terus menerus sampai kita bertemu ke penggunaan sistemnya. Seperti itu. Habis itu kita lanjut ke blok diagram sistem. Jadi blok diagram sistemnya itu seperti ini.
di mana kami menggunakan Node MCU sebagai microprocessor utamanya. Habis itu untuk sensor-sensornya kami menggunakan yang pertama temperatur dan humidity atau sensor DHT. Habis itu untuk sensor yang ada sensor deteksi hujan atau sensor air. Habis itu masuk ke sensor kelembapan tanah atau soil measure. Nah, habis nanti masuk ke untuk pengolahannya itu nanti bebannya itu menggunakan pompa di mana dikontrol yang diputuskan untuk relay. Dan untuk nantinya kami menggunakan LCD sebagai penampil dari monitoring ini. Di secara keseluruhan seperti itu menggunakan WiFi sebagai media untuk komunikasinya. Jadi seperti itu. Bisa lanjut. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah komponen ESP8266. ESP8266 merupakan moduli berkecepatan tinggi yang sangat populer dalam pengembangan IoT, yang dimana pada proyek kami ini sebagai controller utama. Kenapa kami menggunakan ESP8266? Karena pada microcontroller ini sudah tertanam board yang dimana board itu adalah untuk modul wifi-nya. Jadi pada board ini sudah sangat kompleks sekali, dan ESP8266 ini bisa diprogram pada software IDE yang dimana sering kita gunakan dalam praktek di lab mikro dan lainnya. Kemudian keunggulan dari ESP8266 ini adalah ukurannya yang sangat kecil, kemudian konsumsi dayanya rendah, serta kemampuannya dalam mengimplementasikan protokol Wi-Fi dengan cepat. Modul ini juga memiliki dukungan penuh terhadap bahasa pemrograman C++ sehingga memudahkan para pengembang dan juga kelompok kami untuk membuat aplikasi IoT yang kompleks dan sederhana. Next. Baik, yang berikutnya adalah desain perancangan alat. Dapat dilihat pada rangkaian berikut ini, kami menggunakan software FreeSync dalam perancangan desainnya. Jadi di sebelah sini adalah kontrolernya, yaitu menggunakan Node MCU 8266. Kemudian di sini ada LCD display yang dimana dia akan menampilkan berupa data outputnya. Kemudian di sini ada sensor-sensornya, yaitu yang pertama ada sensor DHT11 untuk mengukur temperatur dan kelembapan. Kemudian di bawah ada sensor soil measure atau kelembapan tanah untuk mengukur kelembapan pada tanaman sayuran. Kemudian ada relay sebagai pemutus untuk beban, yaitu berupa pompa untuk memompa air. Dan pada rangkaian ini kami menggunakan suplai berupa sumber DC sebesar 12 volt. Baik, demikian mengenai tentang desain perancangan alat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Martin. Oke, kita langsung masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pada proposal kami yang akan kami rancang untuk alat dalam budidaya tanaman sayuran, tantangan seperti ketersediaan air, kelembapan udara, suhu, dan nutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas. Untuk mengatasi tantangan ini, maka diperlukanlah teknologi Internet of Things atau IoT. Ini memberikan solusi yang efektif dengan memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan tumbuh tanaman secara real time. Dengan demikian, teknologi IoT dalam budidaya tanaman sayuran dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian masa depan. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.